Beredarnya video panas mirip Gisela Anastasia membuat geger dan heboh kalangan publik. Kehebohan ini pun kini telah ditangani oleh pihak kepolisian setelah adanya laporan dari salah satu anggota masyarakat. Selain itu, Roy Suryo sebagai ahli dan pakar telematika telah memberikan analisisnya dengan menggunakan dua metode, yaitu metode face comparator atau perbandingan wajah. Dan selain menggunakan metode face comparator atau perbandingan wajah, metode selanjutnya yang digunakan oleh Roy Suryo adalah dengan menggunakan metode face measure atau menggabungkan dua wajah. Dan Roy Suryo pun telah mendapatkan hasil yang sangat mengejutkan dan mencengangkan. Namun, menurut Roy Suryo, walaupun sudah mencapai angka tersebut dengan pengujian secara ilmu pengetahuan teknologi, tetap harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Lalu ternyata Roy Suryo memiliki pesan khusus kepada Gisela Anastasia sebagai artis yang disebut-sebut mirip dalam video panas yang beredar di masyarakat. Lalu, apakah pesan khusus tersebut? Selain itu, setelah publik geger dan gempar dengan beredarnya video panas mirip Gisela Anastasia, pihak kepolisian sudah melakukan langkah-langkah peningkatan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Lalu benarkah Gisela Anastasia akan dipanggil pihak kepolisian guna dimintai keterangannya? Lalu bagaimana respon Nagita Slavina, teman dari Gisela Anastasia, dengan hebohnya dan beredarnya video panas mirip Gisela Anastasia? Oke Cumi Lovers, kita saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger dan heboh serta masih menjadi misteri. Ya, seperti itulah yang kini terjadi di masyarakat ketika beredar video panas mirip Gisela Anastasia yang beredar luas di masyarakat. Sebagai pakar telematika, Roy Suryo telah melakukan analisis dan pengujian secara ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan dua metode. Metode pertama adalah metode face comparator atau perbandingan wajah. Dan metode selanjutnya yang digunakan oleh Roy Suryo adalah dengan menggunakan metode face measure. Hasilnya adalah tingkat akurasinya 72 hingga 74%. Namun, meskipun begitu, Roy Suryo mengatakan bahwa asas praduga tidak bersalah tetap harus dikedepankan. Selain itu, Roy Suryo mengatakan kepada artis yang namanya selalu disebut-sebut agar melaporkan ke pihak kepolisian jika merasa menjadi korban. Oke, gini, di kasus video yang 19 detik yang mirip artis GA ini, sekarang muncul banyak pakar gitu ya. Gitu. Gak apa-apa sih sebenarnya kalau kita menggunakan metode yang jelas. Kalau kita belajar ilmu ini, kemudian menggunakan software yang jelas, itu gak apa-apa. Tapi jangan kita hanya asal membanding-bandingkan atau mencocok-cocokkan. Dalam bahasa kita sebut ilmu cocokologi, ya gitu. Jadi gordennya mirip gitu, atau gordennya sama, atau bajunya mirip. Nah itu jangan, nggak boleh. Kasihan yang bersangkutan. Saya pun meskipun menggunakan software yang jelas, akurat, dan kemudian sudah sampai pada tingkat keakurasian tertentu melakukan dan ketemu angka 72 sampai dengan 74%, saya masih selalu mengatakan gunakan asas praduga tidak bersalah. Apalagi kasusnya sekarang sudah masuk ke ranah kepolisian, lagi disidik oleh kepolisian. Ya atau enggak? Ya, jadi gini, saya harus menyampaikan bahwa semua itu harus didasari atas bukti ilmiah. Ya, maka saya pun mengatakan saya menggunakan berbagai software. Ada yang namanya face comparison, kemudian fixed smears dan lain sebagainya. Untuk supaya apa? Memastikan apakah wajah itu dikomparasikan dengan wajah si artis yang bersangkutan itu sama atau enggak. Maka saya tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi, tidak menambahkan. Ketika hasilnya adalah 72%, ya saya bilang 72%. Banyak yang bilang, Mas, kenapa nggak sampai 90% atau 100%? Software mengatakan begitu, ya. Jadi nggak boleh kita kemudian menambah-nambahi, ya. Tapi yang menarik begini, si artis yang bersangkutan pun ketika saya uji secara internal, ya, saya uji dia sendiri dulu ketika habis menang Idol, kemudian sekarang pun dibandingkan sudah ada banyak beberapa perubahan pada wajahnya, ya gitu. Pipinya juga sudah mulai berubah, hidungnya juga sedikit berubah, alisnya juga bentuknya juga berubah dan lain sebagainya. Jadi dia sendiri pun kalau dibandingkan tidak sampai 100%. Jadi ini
faktanya begitu. Jadi andai kata nanti misalnya ini dilidik betul oleh kepolisian dan sampai pada satu titik terus diperiksa, itulah makanya saya menghormati apa yang dilakukan oleh kepolisian untuk memeriksa sampai ke nanti forensik fisik, kemudian nanti akan ketemu timestampnya kapan video yang 19 detik ini dibuat, ya, dan juga kapan kemudian sampel yang uji banding ini yang sama-sama time frame-nya atau ketemu pada waktu yang sama atau timestampnya pada saat dia dibuat, ya. Nah dari situ baru itu bisa dicocokkan apakah profil yang bersangkutan itu sama tidak dengan video yang bersangkutan. Jadi sekali lagi saya hanya bisa menjawab sekarang bahwa tingkat keakurasiannya memang di atas 70%, tetapi memang itu sudah cukup untuk andai kata kepolisian akan menjadikan ini sebagai petunjuk awal atau sebagai alat bukti. Jadi menurut saya sebaiknya Mbak lapor kepada kepolisian, ya, dan dengan melapor itu kepolisian akan bisa menerapkan bahwa ini pelapornya adalah memang orang yang sesuai dengan Undang-Undang ITE di pasal 27 junto pasal 45, memang orang yang berhak untuk melakukan pelaporan karena dia adalah korban. Nah dari situ nanti bisa di-trace kalau memang dia benar-benar korban atau pelaku, gitu kan bisa kena. Kalau dia korban bisa aja memang bukan dia yang mengedarkan. Udahlah, denger banget kan, langsung ini kan ada apa nih gitu, kayak again gitu. Jadi ya sebenarnya agak malas sih nanggepinnya, cuman kan dari kalian dari teman-teman juga kan nggak mungkin juga untuk nggak jawab terus gitu. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, maksudnya kayak ini kan juga bukan kali pertama gitu kan. Roy Suryo pun sudah melihat dan mendengarkan pernyataan dan bantahan dari Gisela Anastasia. Namun, menurut Roy Suryo, pernyataan dan bantahan dari Gisela Anastasia dirasa kurang jika yang bersangkutan belum melaporkan ke pihak kepolisian. Sebagai insan manusia yang merasa menjadi korban, menurut Roy Suryo berhak melaporkan masalah yang dihadapi ke pihak kepolisian. Saran saya begini ya, beberapa hari ini kan yang bersangkutan juga sudah keluar statement, tapi statementnya sangat terbatas. Iya, betul. Waktu itu statement yang pertama adalah dia mengatakan, terjadi lagi ya, ini yang kedua kali, jadi ini biar cepat berlalu lah gitu. Itu statement yang pertama ya. Yang kedua statementnya, masa saya melakukan itu di kamar yang ada putri saya dan lain sebagainya. Ya, itu statement itu membuat orang makin kepo gitu ya, membuat orang makin curious ya. Saya sarankan ya kepada artis yang bersangkutan ya, lapor ke kepolisian ya gitu, karena Anda sudah dicemarkan nama baik Anda. Ya, saya tidak masuk ke ranah pribadi orang atau privasi orang, tapi memang yang saya sayangkan banyak orang membuat rekaman-rekaman pribadi kayak gitu ya gitu, dan itu tujuannya mungkin untuk disebarkan atau enggak kita juga nggak pernah tahu, tapi jelas kalau dalam video 19 detik itu ya itu jelas si wanitanya itu yang kemudian men-setting kamera ke handphonenya, dan kemudian di situ dia menekan tombol perekamannya, dan kemudian dia sedikit menjudulkan lidahnya gitu ya, dan kemudian barulah dia melakukan itu ya. Saya tidak punya kapasitas untuk menilai adegan itu ya, sekali lagi, tapi secara teknis bisa dikatakan bahwa yang merekam video itu adalah si cewek yang bersangkutan. Apakah yang menyebarkan ceweknya atau cowoknya kita belum tahu sampai dengan sekarang ya, karena penyidikan dari kepolisian masih berlanjut. Makanya saya sekali lagi menyarankan kepada artis yang bersangkutan ya, Anda lapor kepada kepolisian dan kemudian supaya bisa dengan cepat dikejar siapa pelaku penyebarannya, dan dengan demikian bisa lebih jelas lagi nanti kejadiannya, orang-orang yang memang salah dalam mengedarkan itu akan lebih kena di Undang-Undang ITE. Menurut Roy Suryo, siapapun yang ada di dalam video panas mirip Gisela Anastasia, biarlah polisi yang mencari dan membuktikan. Namun, menurut Roy Suryo, bagaimana cara tersebar? Roy Suryo menjelaskan kemungkinan-kemungkinan secara teknis bagaimana hingga file video panas mirip Gisela Anastasia ini bisa tersebar. Dan juga, Roy Suryo menjelaskan bagaimana file video panas yang tersebar luas di masyarakat dugaannya merupakan hasil dari retake ulang dari gadget ke gadget lainnya. Maka,
Jika dugaan secara teknis ini benar, Roy Suryo meyakini si penyebar video pertama kali memiliki motif-motif tertentu pada orang yang ada di dalam video panas mirip Gisela Anastasia tersebut. Atau bukan dia yang membuat tersebarnya rekaman itu. Bisa jadi rekaman itu memang benar-benar disimpan secara private, tapi cara penyimpannya mungkin tidak aman, ya. Dia simpan di Google Drive atau dia simpan di cloud, yang kemudian orang lain bisa meretas. Atau yang konyol adalah yang banyak kejadian, dia simpan itu di handphone, tetapi di handphone kemudian ketika handphonenya di-upgrade di toko ponsel, ya, atau kemudian dilakukan ganti handphone, ini di backup di ponsel yang baru, tapi file backupnya itu masih ada di komputer di toko ponsel. Nah, di situ kemudian bisa tersebar. Jadi, namun juga kalau misalnya memang betul itu dia adalah korban, ya, nanti juga akan bisa kena siapa yang menyebarkan pertama kali dan punya kepentingan apa. Karena ini juga penting, ya. Video ini disebarkan itu dengan sudah berusaha si penyebar pertama itu menutupi segala kemungkinannya. Artinya video itu tidak langsung file itu ada yang ada di situ, tapi itu seperti di play di sebuah gadget, kemudian di shoot pakai gadget yang lain. Jadi itu merupakan sebuah retake, ya. Jadi di retake dari gadget yang lain, kemudian nggak pakai suara. Kan biasanya suara ini bisa gitu kan sebagai petunjuk juga untuk kita mencari bukti atau suara seperti apa. Suaranya tidak dikeluarkan, ya. Jadi pengedarnya menurut saya punya motif tertentu. Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu, yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat gitu. Maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah gitu. Dan setelah kita dengar dan saksikan bagaimana Roy Suryo memberikan hasil analisisnya dan juga memberikan saran kepada artis yang bersangkutan untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian, maka di segmen selanjutnya pihak kepolisian sudah meningkatkan dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan setelah melakukan gelar perkara. Lalu, seperti apa pihak kepolisian melakukan langkah-langkah selanjutnya? Benarkah polisi akan menjerat hukum bukan hanya kepada penyebar video panas mirip Gisela Anastasia, namun juga kepada pihak yang memproduksi video panas tersebut? Benarkah polisi akan menjerat hukum bukan hanya kepada penyebar video panas mirip Gisela Anastasia, namun juga kepada pihak yang memproduksi video panas tersebut? Mari kita saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah tadi kita dengarkan bagaimana saran dari Roy Suryo untuk Gisela Anastasia, maka di segmen kali ini kita akan mendengarkan bagaimana pihak kepolisian sudah meningkatkan kasus ini dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan setelah melakukan gelar perkara. Dan pihak kepolisian pun tidak menutup kemungkinan akan memanggil Gisela Anastasia untuk dimintai keterangannya. Kemarin kita sudah lakukan penyelidikan. Kita memanggil saksi-saksi yang ada, baik itu saksi pelapor sendiri dengan membawa bukti, barang bukti atau bukti-bukti yang ada yang dia miliki. Kemudian ada beberapa saksi lagi yang dia sampaikan ke kita. Itu sudah kita klarifikasi, juga ada saksi ahli sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Setelah itu ada juga beberapa keterangan-keterangan alat bukti yang lainnya kita kumpulkan. Dari itu semuanya kemudian dilakukan gelar perkara, ya, karena masih tahap penyelidikan. Kemudian digelar perkara kemarin sore selesai. Hasilnya adalah bahwa dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Jadi pertanyaan teman-teman semuanya biasanya nanya, apakah
saudari yang mirip G tersebut atau yang berperan di situ akan dipanggil? Iya, nantinya. Ya. Nantinya akan kita panggil semua, akan kita selidiki siapa orang itu. Karena kan di sini kan dipersangkakan di pasal 27 ayat 1 Yunto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, juga pasal 8 Yunto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Selain telah melakukan gelar perkara dan sudah menaikkan dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan, pihak kepolisian pun mengatakan akan menjerat dengan hukum barang siapa yang pertama kali dan secara masif menyebarkan berdasarkan Undang-Undang ITE, dan juga barang siapa yang memproduksi video panas mirip Gisela Anastasia. Yang kita cari nanti di sini adalah siapa yang mengunggah pertama, karena ada unsur pasal di Undang-Undang ITE. Siapa yang masif nantinya akan yang masif untuk menyebarluaskan, termasuk yang membuatnya nantinya. Nah, ini penyidikan baru berjalan, ya, karena sudah naik sidik, jadi penyidikan baru berjalan. Nanti akan kita panggil semua, termasuk profiling akun-akun yang dilaporkan oleh pelapor. Ada 5 akun yang dilaporkan oleh saudara FD. Saya sudah katakan kemarin 3 dihapus. 2 masih ada, yang 3 dihapus pun nggak ada masalah karena kan jejak digital tidak akan hilang sampai kapanpun. Maka ketika tadi kita sudah menyaksikan bagaimana pihak kepolisian sudah meningkatkan kasus ini menjadi ke tingkat penyidikan, maka di segmen selanjutnya kita akan melihat bagaimana respon Nagita Slavina akan beredarnya video panas mirip Gisela Anastasia. Selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana kekhawatiran Barbie Kumalasari jika peredaran video panas mirip Gisela Anastasia diakses dan ditonton oleh anak-anak di bawah umur. Oke, Cumi Lovers, selengkapnya kita saksikan di segmen berikutnya, hanya di Cumi Camp In Depth. Setelah tadi kita saksikan bagaimana pihak kepolisian telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, maka di segmen kali ini kita akan melihat bagaimana pihak Nagita Slavina memberikan respon terhadap sahabat dan temannya yang kini sedang hangat menjadi perbincangan di masyarakat Indonesia. Seperti inilah respon Nagita Slavina yang enggan memberikan komentar. Harganya fantastis untuk liburan. Makasih ya Mas, Mbak. Punten ya Mbak. Jalan-jalan sama Punten. Makasih ya. Bareng-bareng sama Kaluna sama Bareng-bareng sama Dimas kemarin. ya. Oke, mari kita bertontonan ya. Makasih semuanya. Kaluna katanya ada bachelor party gitu ya. Makasih, dadah semuanya. Kalau liburan sama Gita gimana? Barang-barang lo di mobil gua nggak, Livia? Enggak. Barang-barang lo? Enggak ada. Iya, gua kan langsung balik. Ya. Dadah, assalamualaikum. Dan ketika ditanyakan kepada Barbie Kumalasari mengenai hebohnya peredaran yang sangat luas akan video panas mirip Gisela Anastasia, maka Barbie Kumalasari mengakui jika dirinya sangat khawatir jika anak-anak akan mengakses dan melihat video panas tersebut. Seperti itu gitu. Ya, kalau aku kan sebagai orang tua, anakku umurnya masih 10 tahun. Jadi memang harus dibawa pengawasan banget yang sangat ketat ya. Karena sekarang itu YouTube itu banyak juga yang nggak disensor kan. Pokoknya pakai kata-kata apa bisa kebuka. Apalagi ada yang namanya VPN. Itu juga bahaya juga gitu loh. Jadi ya mungkin mengimbau juga untuk Kemenkominfo untuk lebih detail lagi gitu loh dari Instagraman, terus dari YouTube. Karena kan saat ini anak-anak remaja ataupun anak-anak kecil aja udah pada mainnya gadget semua kan, udah mainnya laptop semua gitu. Jadi harus sebagai orang tua ikut turut serta lah mengawasi anak-anaknya lebih ketat lagi. Tapi sekarang serba salah ya, kalau zamannya dulu aku mungkin harus ada VCD ya kan. Gitu. Kalau mau nonton hal-hal yang kurang, hal-hal film-film atau apa harus beli gitu kan. Kalau zaman sekarang kan di YouTube di mana-mana, buka VPN aja udah bisa. Nah ini yang ya itu semakin canggih zaman,
semakin moral kita juga kalau kita nggak pinter-pinter juga makin terkikis juga gitu. Dan anak zaman sekarang memang agak keras ya, kalau dikasih tahu galakan dia gitu kan. Jadi harus sebagai orang tua nih harus sabar ya, harus double-double. Kalau zaman dulu kan enggak, anak yang takut sama orang tua. Kalau zaman sekarang malah orang tua yang takut sama anak. Karena semua akses sudah bisa dia jangkau kan. Jadi memang kita harus pendekatannya terhadap anak juga harus lebih pelan-pelan gitu, nggak bisa langsung straight to the point. Oh kamu nggak boleh gini, nggak boleh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.